warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul muhtaramin wal muhtaramat, para sedaya kasukuan bini sepuh ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, ingkang kawula hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani, pengurus takmir Masjid Non Madani, dan pengurus-pengurus takmir yang kebetulan hadir dari berbagai masjid sekitar Mijen, dan juga yang saya banggakan santri-santri Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat keluarga besar Zawiyah Al-Azhar yang insya Allah senantiasa berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat bersama-sama hadir. Meskipun tadi diawali dengan drama-drama kecil, Pak. Listriknya mati, saya di grup internal dengan teman-teman Zawiyah, yang khusus Zawiyah, saya bilang, sudah, semoga saja nanti hidup, tapi apapun yang terjadi, ngajinya harus tetap jalan. Masih ada lilin, pakai lilin, masih ada HP, ya pakai HP. Pokoknya saya telepon Mas Labib, udah berapapun yang hadir, kita mulai, kita jalan. Saya telepon, sudah ada yang datang belum? Sampun kata. Dengan izin Allah, malam hari ini kita dapat bersama-sama kumpul hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar. Semoga hadir kita pada malam hari ini menjadi sabab musabab hidup kita ditoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dari bala, musibah, fitnah, dan semoga kemudahan-kemudahan hidup ini menjadi bagian dari petunjuk Allah buat kita. Amin, Allahumma amin. Dan juga kita nyadong, semoga istiqomah kita dalam Majelis Zawiyah Al-Azhar ini kelak kita dilihat, kita disamperin oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah, yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk halaman 60. Betul ya? Pas syair itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mal fakhru illa li ahlil ilmi, innahum alal huda liman istahda adillah. Tidak ada mal fakhru, tidak ada kebanggaan yang hakiki illa li ahlil ilmi, kecuali itu milik orang-orang yang berilmu. Innahum alal huda, innahum sesungguhnya orang-orang yang ahli ilmu itu. Alal huda berkait dengan hidayah, liman istahda adillah, bagi orang yang meminta petunjuk itu betul-betul menjadi petunjuk. Makanya kalau kita urusan agama, bertanyalah kepada orang yang ahli agama. Urusan konstruksi bangunan, bertanyalah kepada orang yang ahli konstruksi bangunan. Urusan medis, bertanyalah kepada
ahli medis. Okay. Sebab apa? Sebab orang-orang yang memiliki ilmu itu, bagi orang-orang yang mencari petunjuk itu akan menjadi rujukan. Seperti cerita terakhir kemarin. Okay. Jadi ulama, jadi kiai itu bukan status yang bisa digapai dengan begitu saja. Yang bilang itu kiai kan masyarakat. Okay. Persoalan ada yang mengkiaikan diri, lain cerita. Wonten. Kadosin mboten wonten. Saderenge Bu ini ngomong kuatah. Kula ngertos kenapa mboten kathah mbek ngoceki kacang. Oh, betul kacang. Mboten. Oke, ringan. Nggih garingan pun ditelesi kali semongko. Jadi ulama itu tidak gampang, Pak. Jadi kiai itu tidak gampang. Sebab apa? Sebab berbagai persoalan-persoalan datang. Gitu? Seperti yang saya contohkan kemarin. Orang nyari waktu, tanya kiai. Gitu? Orang ada masalah, tanya kiai. Gitu? Sampai orang rezekinya seret, tanya kiai. Gitu? Sebab apa? Sebab itu bagian dari keberkahan orang-orang yang memiliki ilmu. Wa qadru kulli imri'in maka yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da. Wa qadru kulli imri'in maka yuhsinuhu. Qadru kulli imri'in, derajat seseorang. Derajat seseorang itu tergantung maka yuhsinuhu. Apa perbuatan baik yang dia lakukan. Jadi kalau orang itu kemudian dicari, itu bukan semata-mata dia pasang pamflet. Bukan karena dia pasang foto di Instagram. Kiai itu di pojok-pojok sana itu kalau misalkan memang dicari karena ilmunya, karena keikhlasannya, karena kealimannya, diparani. Seperti saya ceritakan kemarin, kalau saya sudah sowan sama beliau, tak rewangi Pak. Semua aktivitas saya off-kan. Untuk apa? Untuk ngeces. Minta didongani. Sebab apa? Sebab saya tahu keikhlasan itulah yang menyebabkan orang itu berbondong-bondong datang. Seperti ilmunya Nabi Ibrahim, alaikal azan wa alayyal bala. Tugasmu woro-woro. Tugas kita bikin majelis, tugas kita nyebar pamflet, ngundang. Persoalan jenengan datang ke sini atau tidak datang ke sini itu urusannya Gusti Allah. Gitu. Coba niku wau, kita itu sebenarnya kalau belajar tauhid, daya badan sehat, motornya ada, bensinnya yo kebak, gitu. Jajanan wis ditenteng, tapi kalau ternyata listriknya mati dan diumumkan tidak ada pengajian, ya dimakan sendiri-sendiri, gitu. Kalau misalnya ngajinya libur, artinya apa? Allah yang menunjukkan kepada, bukan Fakhruddin Aziz, boten saya tidak ada apa-apanya Pak. Jenengan hadir ke sini bukan karena saya, tapi jenengan hadir ke sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kita hadir ke sini. Wal jahiluna li ahli ilmi a'daun. Dan orang-orang yang bodoh bagi ahli ilmu itu menjadi objek untuk berdakwah. Kalau saya artikan jadi musuh. Artinya, kalau ada orang belum paham urusan agama, diajak. Ojo diweden-wedenin rokok. Ya, coba nih wonten tiyang, misalnya wonten tiyang gak patek iso ngaji, lalu kemudian mbah sampean tua-tua calon penghuni rokok, lah orang mati sisan nih. Dia betul. Masih ingat
cerita Sayyidina Hasan dan Husain ketika ingin menegur orang tua yang wudunya salah. Sebab wudunya itu mengikuti mazhab urut. Wudu itu dari kepala, turun ke muka, turun ke tangan, turun ke kaki. Akhirnya ketika Sayyidina Hasan itu mau menegur, ditegur sama Sayyidina Husain. Jangan kau tegur orang yang punya semangat beragama. Caranya pripun? Sampean kau, ini percakapan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sampean kau wudu pura-pura salah. Pas mbai wudu, sampean jejeri wudune podo karo mbai. Akhirnya wudu pakai madhab urut, mulai dari atas, turun ke muka, turun ke tangan, turun ke kaki. Akhirnya apa? Sayyidina Hasan ditegur kali Sayyidina Husain. Loh, sampean kok wudunya begitu? Lah, kedengaran karo mbai. Akhirnya mbai lihat, sampean wudu kok mulai dari kepala turun ke muka. Salah itu. Mbai akhirnya kan loh, wudu ngoten niku salah toh. Niki masih niki nek wudu ngeten niki salah. Lah kok kula kok wudune sami? Oh nek sami berarti kudu dibeneri. Tapi kan mboten dituting-tuting. Mbah wudumu salah, Mbah. Ora usah ning masjid, Mbah. Daripada ngentekno banyu, Mbah. Gitu. Enggak boleh. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da. Kula mboten purun maknai memusuhi. Orang-orang yang belum memahami agama secara baik itu menjadi target dakwah bagi orang-orang yang fafus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abadan. Ya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Fafus bi ilmin. Raihlah kemenangan karena ilmu yang kau punya. Ta'ish hayyan, hiduplah ya dengan penuh semangat dengan ilmu abadan selamanya. An-nasu mauta, manusia itu mati, wa ahlul ilmi ahya, tetapi orang yang ahli ilmu itu hakikatnya hidup. Napa contohnya? Tadi subuh saya cerita. Allah yarhamu Mbah Sya'roni Ahmadi sampun kapundhut. Cerita soal napa Bu nek enjing Bu? Soal napa Bu? Jangan mengantuk ta. Boten. Soalnya di enjing kita yang 12:30 lewat gangsal gitu. Nggih. Nggih, lah kula niku biasanya nek mboten wonten tondo-tondo ibu-ibu ngantuk wonten niku kula rada bablas. Tapi nek jenengan kok wis mulai ngliar ngoten ku rada nular. Jadi makanya wong ngantuk niku asline rada nular niku. Ketika saya menyampaikan apa yang dulu saya dapatkan dari Allah yarhamu Mbah Sya'roni Ahmadi Kudus. Beliau sudah kapundut, beliau sudah sumarih di alam kubur, tetapi ilmu yang beliau miliki masih saya nukil. Makanya manusia itu ketika meninggal, hakikatnya meninggal, tetapi orang yang pernah mengajarkan ilmu, akhirnya nopo? Ketika kita punya kiai, kita kemudian ini kiai saya sampun kapundut, tetapi ilmunya selalu saya sampaikan. Ini hakikatnya. Makanya jenengan hadir ke majelis ilmu begini ini, Bapak Ibu. Garansi ribuan %. Asal niat kita tata, maka hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jenengan ngertos, ulama-ulama dulu itu ketika mau datang ke majelis ilmu niku modal. Nggak duit niku sampai direwangin untuk mencari bekal. Ada seorang ulama hebat, namanya Robi'ah, yang terkenal dengan Robi'ah
Ar-Ra'yi, Rabi'ah Al-Faruqi, tapi terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yi, itu gurunya Imam Malik. Ketika mau datang ke majelis ilmu, harus naik, harus jawab bekal, harus ikut tumpangan keledai, tidak punya duit. Apa yang dilakukan oleh Rabi'ah? Menek genteng, loh Bu, menek genteng, cuman kan gentengnya dulu kan kayu. Menek atap, lalu kayunya itu dipotoli siji-siji didol. Dengan rak bayang no arep ning zawiyah, mbah-mbah dadak menek gendeng sih. Nggih. Dasare kecantol paku apa rak suloyo nih. Jadi Rabi'ah itu untuk datang ke majelis ilmu itu kemudian apa? Dibelan-belani tidak punya duit. Ketika tidak punya duit naik ke atas rumah, lalu kemudian kayunya itu dicopoti Pak, Bu. Begitu dicopoti kemudian dijual, kemudian dapat beberapa dirham, ini dipakai buat bekal. Maka kalau kemudian beliau itu punya murid seperti Imam Malik, yang hadisnya, yang alfiyahnya itu dipakai berabad-abad lamanya, karena beliau punya seorang guru yang ketika mau menuntut ilmu itu perjuangannya luar biasa. Niku Rabi'ah Ar-Ra'yi, nggak punya duit. Lah kadang sakniki niku meh ngaji ku wis isok nebak sik. Le aku sesuk ora ngaji. Lah napa? Ketoke aku sesuk rada ora patek penak awake. Lho iso nebak kok ngoten. Wonten ta mboten ngoten niku? Lho kok iso? Lah kene sesuk ora ngaji. Ketoke aku sesuk kok greges. Lho greges kok iso dibedhek niku lho. Nek kula saged cerita Rabi'ah Ar-Ra'yi untuk bisa belajar beliau naik genteng. Begitu kayu dicopoti dijual. Ada lagi Ishaq bin Rahawai. Gurunya siapa itu? Imam Bukhari. Jadi kalau jenengan ngertos hadis ribuan hadis Sahih Bukhari niku, ternyata Imam Bukhari itu punya guru yang luar biasa namanya Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai niku, Bu, tak ceritani Bu. Nikah kali rondo. Bukan karena rondo itu cantik. Bukan karena rondo itu sugih, mboten. Tapi gara-gara tersiar kabar bahwa rondo itu dapat warisan kitab 3 rak dari bapaknya. Jadi nikahi karena rondone duwe warisan, warisan itu berupa kitab 3 rak dari bapaknya. Kalau tangklet jenengan dek umpomo. Loh, bro dilanjutno wis guyu jenengan. Nggih. Jadi Ishaq mboten situ nek ngoten nggih. Jenengan saged bayangno Ishaq bin Rahawai niku gurunya Imam Bukhari. Niku menikahi janda niku bukan karena janda itu ditinggali sertifikat. Bukan karena janda itu skincarean glowing ngoten mboten. Tapi gara-gara Ishaq bin Rahawai itu lewat mak comblangnya itu dibilang, "Yai, Syekh, jenengan kalau mau nikah niku monggo." Nah apa? Apa kelebihan dia? Itu bapaknya meninggal dan meninggalkan kitab 3 rak. Kalau jenengan jadi suaminya, nanti leluasa untuk membaca kitab itu wis entek amek, monggo kalau mau menikahi. Maka kalau kemudian karya-karya beliau itu abadi, hidup sampai hari ini. Imam Bukhari sudah kapundhut, tetapi Sahih Bukharinya itu dikaji berabad-abad lamanya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sudah meninggal, tetapi ilmunya itu dikaji oleh ribuan, bahkan jutaan ulama-ulama sepanjang. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
Saya sudah matur pada pertemuan kemarin. Monggo. Kalau Bapak Ibu lihat ada majelis yang di situ mengajarkan kebaikan, yang di situ mengajarkan hukum-hukumnya Allah, datangi. Datangi. Insya Allah kuwabeh niku isine ganjaran. Pak Pur, tadi dari rumah naik motor apa jalan kaki? Motor Pak Pur. Tak kandani Pak Pur. Ini rak bolo rak tak kandani Pak Pur. Orang yang datang ke majelis ilmu kok jalan kaki? Niku kaki niku ngangkat. Durung sek mudun niku dosane wis lebur, Pak. Tapi ngeten iki dimani oponane keng jadis, lho kok do telat kula mlampah. Kula mlampah mboten. Artinya bahwa di dalam perjalanan orang menghadiri majelis ilmu, jadi kan baru keluar. Saya tadi mau keluar, saya salaman sama anak saya salaman sama istri saya, pamit. Sementing sebelum keluar pil wis tak cepai, gedangnya wis tak cepai, engko nek cangkeme kecut, manis-manis wis tak cepai, kan ngoten. Saya pamit. Kenapa saya salaman? Supaya yang tidak hadir kayak istri saya yang sedang sakit, anak saya yang di rumah, supaya kebagian. Nek kula mlaku Pak Pur, soale cedak, soale cedak. Nah, niku nggih. Jadi yakin seyakin-yakinnya orang yang hadir majelis ilmu. Makanya ulama-ulama dulu itu sampai dibilang-bilani, Pak. Awak-awak loro harus modal seperti Robiah harus ngedol gentengi. Ishak bin Rawahawahi itu kemudian menikahi orang karena kitabnya. Loh, jadi nggak kalau cerita nih, niki buat santri Zawiyah dan semua ini kan semua santri Zawiyah. Lo tak cerita nih. Siapa itu gurunya? Oh, sampai lali. Gurunya Imam Bukhari juga. Namanya Hisham ad-Dimashq. Niku omaitan Syria. Mau ngaji ke tempatnya Imam Malik di Madinah. Dari Syria ke Madinah itu pamit sama Bapak Eva. Saya mau ngaji ke tempatnya Imam Malik di Madinah. Niki kinten-kinten badin jenengan sangoni nopo Pak, mau dikasih sangu berapa? Apa yang dilakukan bapaknya? Kalau kau bisa ketemu dengan ulama sebesar Imam Malik, rumah pun aku jual. Nah, akhirnya oleh bapaknya Hisham ad-Dimashqi itu rumah dijual. Wonten mboten nyekolahno anak sampai ngedol omah? Mboten. Wonten mboten nyekolahno anak ngedol sawah? Enten. Wonten mboten nyekolahno anak ngedol gelang? Enten, rada banter. Dan itu biasa, Pak. Saya tidak usah cerita kemana. Di kampung saya, orang direwangi ngedol kebunan, ngedol ali-ali. Ali-ali siji mahar itu sampai didol. Gimana? Sebab apa? Sebab perjuangan. Lah, Hisham ad-Dimashqi itu dari Damaskus di Syria itu harus kemudian jalan kaki ke Madinah, itu jual apa? Jual rumah. Begitu sampai di Madinah berguru dengan Imam Malik. Ceritanya kok agak makruf di pesantren, agak terkenal di pesantren. Begitu sampai di tempatnya Imam Malik melakukan kesalahan. Nah, itu saya membaca dua cerita itu berbeda. Ada yang mengatakan kesalahan karena membaca hadis. Satu buku yang saya baca itu kesalahan karena apa? Makmum masbuk ketika sholat subuh. Loh, makmum masbuk sholat subuh niku berarti nopo? Imami pun rokaat kedua, tapi lagi njagrakno motor. Niku nek zaman Imam Malik. Imam Malik lalu bilang, Imam Malik niku yang pendiri mazhab Maliki. Imam Malik kemudian bilang sama lurah pondok, Nang,
pecut 15 kali. Ini tadi Hisham yang dari jauh-jauh dari Syria. Dari Syria itu sampai dibelain jual rumah, terima nih sampai di Madinah dipecut 15 kali gara-gara nopo? Ada riwayat mengatakan salah baca hadis, ada yang mengatakan beliau itu makmum masbuk di sholat subuh. Akhirnya nopo? Dicambuk, dipukul 15 kali. Setelah dicambuk, apa yang dilakukan oleh Hisham ad-Dimashqi? Siapa yang nyuruh kamu nyambuk saya? Yang nyuruh kiai. Pokoknya saya minta ketemu kiai. Kenapa saya dicambuk? Sekolah direwangi ngedol omah kok terimanya cuma dipecut. Akhirnya apa? Kiai, saya protes. Gimana? Jenengan zolim sama saya. Kalau misalkan memang saya salah, tolong ingatkan, jangan dicambuk. Lalu, saya minta kamu harus memberikan kompensasi saya yang jauh-jauh dari Syria sampai ke Madinah. Jenengan cambuk, jenengan harus bayar kompensasi ke saya. Apa kompensasinya? Apa yang diminta oleh Hisham ad-Dimashqi? Lurah pondok sudah nyambuk saya 15 kali. Maka kompensasinya adalah tolong ajarkan kepada saya 15 hadis. Kompensasinya jaluk 15 hadis. Misalnya, saya datang telat Zawiyah. Pak Aziz, saya protes. Kenapa? Jenengan datang telat. Dan terus, saya minta kompensasi. Kenapa kompensasi? Ajari saya arba'in nawawi sakatami. Ayo. Ini ulama dulu, Pak. Kenapa kemudian disebutkan annasu mauta wa ahlul ilmi? Orang-orang yang meninggal itu yang membuat kita hidup dikenang. Moga-moga nanti suatu saat kalau saya sudah kabundut ila rahmatillah, gitu, sing dhisik sapa ndak ada yang tahu. Minimal apa? Minimal kita pernah sama-sama di Majelis Zawiyah Al-Azhar. Kalau itu manfaat, ayo kita lakukan. Kalau itu ndak manfaat, jangan dilakukan. Sebab apa? Yang membuat hidup kita akan abadi adalah ilmu yang kita punya. Hikayah, cerita. Niki nek biasanya cerita nek teng Jawa biasanya dimulai sawijining dina. Hikayatun cerita. Fi fadlil ilm niki saya agak cepat nggih. Kok saya lihat paragrafnya kok enggak mandek niki. Hikayatun fi fadlil ilmi wa hubbi ahli. Cerita tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mencintai orang yang berilmu. Hukiya an Ka'ab al-Ahbar. Diceritakan dan diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu qala, ia bercerita, Innallaha sesungguhnya Allah yuhasibul abda akan menghisap amal seorang hamba. Fa idza rajahat sayyi'atuhu an hasanatihi. Jika amal buruknya itu lebih dominan an hasanatihi dari amal kebaikannya, yukmaru bihi ilan nari, maka orang itu diperintahkan untuk ke neraka. Fa idza dhahabu ilaiha, ketika mereka itu pergi menuju neraka, jadi ada orang kalau amal jeleknya itu lebih banyak daripada amal baiknya, maka diperintahkan untuk ke neraka. Fa idza dhahabu bihi ilaiha, ketika mereka itu pergi ke neraka, yaqulullahu ta'ala li Jibril, kemudian Allah berkata kepada Jibril, ini disimak insyaallah, ini saya
Soalnya kisahnya Ka'ab al-Akhbar niki kayaknya hampir di setiap pesantren ini dikaji. Makanya saya kok begitu lihat kalimatnya nih kok jadi mengingatkan waktu di pesantren dulu. Ketika orang-orang yang amal perbuatan jeleknya itu lebih banyak daripada amal baiknya. Yaqulullahu ta'ala li Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, Adrik abdi was'alhu. Nah, Jibril, tolong temui hambaku yang sedang perjalanan menuju neraka itu. Was'alhu, dan bertanyalah kepada dia. Jadi orang lagi perjalanan ke neraka. Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril, Adrik abdi, temui hambaku. Was'alhu, dan bertanyalah kepada hambaku yang sedang perjalanan ke neraka. 1. Hal jalasa fi majlisi alimin fit dunya fa'aghfira lahu bi syafa'atihi. Jibril, tolong tanya sama dia. Hal jalasa fi majlisi alimin, apakah dia pernah duduk di majelis bersama ulama? Coba kamu tanya dia. Itu orang pernah datang ke pengajian apa enggak? Fit dunya, ketika dia di dunia. Fa'aghfira lahu bi syafa'atihi. Kalau iya, aku akan mengampuni. Akhirnya apa? Fayas'aluhu Jibril. Jibril kemudian tanya, Lek, kowe mbiyen ning donya, waktu di dunia pernah ngaji enggak? Fayaqulu, dijawab, la, kula mboten nate ngaos. Lah napa? Kula nek setiap ngaos kok ndelale kok ngreges terus. Fayaqulu la, ndak pernah saya ngaji. Fayaqulu Jibril, lalu begitu orang ini ditanya jawab ndak pernah ngaji, Jibril lapor kepada Allah. Fayaqulu Jibril. Jibril kemudian melapor, ya Rob, wahai Tuhan, anta a'lamu bihi, engkau lebih tahu atas apa yang terjadi. Innahu qala la, dia menjawab tidak. Gusti, saya tanya, Lek, kamu pernah ngaji enggak? Enggak pernah. Apa yang dijawab oleh Allah? Allah kemudian minta kepada Jibril, fayaqulu salhu hal ahabba aliman. Ya wis, salhu, bertanyalah kepada dia. Hal ahabba aliman. Coba kamu tanya. Kalau dia tidak pernah ngaji, dia seneng nggak sama ustadz? Seneng nggak sama kiai? Seneng nggak sama ulama? Orang ngaji tapi takonono, bertanyalah, seneng nggak sama ulama? Fayaqulu la, boten, gak ngaji, gedeng ulama. Nggih, iki enak diapakno Bu? Enaknya diapakno niki? Oh, diciwit. Ciwit cilik nggih. Pertanyaan yang kedua, Jibril, kalau dia tidak pernah datang ke pengajian, coba kau tanya dia. Apakah dia senang dengan ulama? Fayaqulu la, ndak. Dia jawab boten purun ngaji tur boten seneng karo ulama. Fayaqulu, Allah masih membuka pintu rahmatnya. Pertanyaan pertama dijawab tidak. Pertanyaan kedua dijawab tidak. Fayaqulu, Allah perintahkan kepada Jibril, salhu, tanya dia. Hal jalasa ala ma'idati alimin. Coba kau tanya sama dia. Hal jalasa, apakah pernah datang duduk ma'ala ma'idati alimin, di tempat jamuan makan bersama ulama? Lo wis urusan panganan Pak. Kalau dia tidak pernah datang ngaji, kalau dia tidak suka sama ulama, pernah enggak makan di tempat hidangan undangan dari ulama? Fayaqulu la, jawabnya mboten. Tidak pernah datang. Apakah sampai di situ? Tidak. Rahmat Allah itu luas. Fayaqulu,
Kemudian Allah minta kepada Jibril. Ya sudah, tidak pernah ngaji, tidak senang ulama, tidak pernah datang ke jamuan undangan ulama. Fayaqulu, sekarang kau tanya, salhu hal sakana fi sikkatin fiha alimun. Coba kau tanya, rumahnya itu sak blok sejalan sama rumahnya ulama apa ndak? Tuh, coba bayang no. Nek cara ndok kene iku padha-padha nanggone Aurora apa nok Loka. Aman tuh. Sa RT apa enggak kan udah Pak? Fayaqulu salhu hal sakan, sikah itu apa jalan ya? Al sakana fi sikkatin fiha alimun. Sekarang sudah tidak pernah ngaji, tidak senang ulama, tidak pernah datang ke jamuan undangan ulama. Tanya sama dia, sak deret rumahnya itu dia sak kompleks sama ulama apa ndak? Fayaqulu la, jawabnya ndak. Udah coba, aku bayang lagi wong sing model piye ya. Fayaqulu la, lalu dijawab tidak. Dia tidak sekomplek itu, ndak ada ulamanya. Fayaqulu, lu ya Allah, Gusti Allah itu indah sekali. Wis jelas-jelas cetorak. Niki nek kira-kira urusan menungso rampung. Rampung, Pak. Nek urusan menungso rampung. Alah wis kono kan ngoten nggih, Pak. Tapi Gusti Allah ndak. Fayaqulu, Allah lalu minta kepada Jibril, salhu, tanya sama dia, hal wafaqa ismuhu isma alimin au nasabuhu nasabu alimin. Coba kau tanya sama dia, jenenge iku podo onok podo-podone karo ulama apa ndak? Misalnya ada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Purwanto. Bisa aja. Ya kan? Misalnya, ya kan? Kan jeneng kiai sakniki kan anu bungkus mboten mesti Arab. Kiai Haji Supandi. Wah, kiai niku gitu. Macam-macam mboten kudu Arab. Akhirnya apa? Allah tanya Jibril, kau tanya sama dia, apakah namanya itu ada kesamaan dengan namanya ulama apa tidak? Au nasabuhu nasabu alimin, atau jalur nasabnya itu rotok nyerempet dengan nasabnya ulama. Fayaqulu la, dijawab tidak. Fayaqulu, Allah masih memberikan kesempatan. Salhu hal yuhibbu rajulan kana yuhibbu rajulan aliman. Coba kau tanya sama dia, apakah dia senang mencintai seseorang yang seseorang itu mencintai ulama? Loh, wis mantul kan? Coba kau tanya Jibril sama dia, apakah dia mencintai seseorang yang orang itu mencintai ulama? Fayaqulu, dijawab na'am, nggih, iya. Tuh. Ini kalau coro step tingkatan itu sudah panjang. Ditanya, pernah datang ke ngaji? Tidak pernah. Ya sudah. Seneng nggak sama kiai? Enggak. Tinggal sak komplek nggak sama kiai? Pernah datang ke jamuan kiai nggak? Enggak. Tinggal sak komplek sama kiai nggak? Enggak. Jenenge nyerempet-nyerempet karo jenenge kiai kono nggak? Enggak. Tapi begitu ditanya pada pertanyaan yang keenam oleh Jibril, coba kau tanya, apakah dari sekian banyak teman dia, ada yang dia senangi orang itu, dan orang itu mencintai ulama? Dijawab apa? Naam, ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Fayaqulullahu li Jibril, Allah kemudian perintahkan kepada Jibril, khud biyadihi, cekel tangane, geret,
wa adkhilhul jannata, dan masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Sekarang kalau tangkrut kalian jenengan. Satu, pernah datang ke majelis ngaji? Alhamdulillah. Nomor kali seneng kali ulama? Seneng. Nomor 3, nate teko ten gene jamuan yang di situ ada ulama? Sering. Oh, jawabnya sering yang ketiga. Yang keempat, sak komplek wonten ulama? Mungkin wonten. Yang kelima, jenenge member kali ulama? Mboten. Tapi mending Pak, 6 pertanyaan. Yang keenam, apakah jenengan akrab kali tiang atau akrab dengan orang yang orang itu akrab sama ulama? Lumayan. 6 pertanyaan niki ketang untuk 5 niku lumayan. Karena yang dapat 1 saja masuk. Fayaqulullahu li Jibril, Allah kemudian bilang kepada Jibril, khudh biyadihi, pegang tangannya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan ke dalam. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalika, gara-gara dia senang dengan orang yang senang dengan ulama. Qad ghafartu lahu bidzalika, aku telah mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadi wong Islam niku enak nggih. Nggih mboten? Duwe bolo padha-padha seneng ngaji, seneng. Ngeten niku kira-kira wonten rencana greges ta mboten? Tergantung nggih. Tergantung. Tapi nek greges tenanan mboten wonten napa-napa. Nggih. Tapi sing kadang memang rada guyu niku ketoke, aku kok ketoke dina Selasa ngarep kok greges le. Jadi ijine Selasa niki, tapi kanggo Selasa ngarep Mbak, aku sesuk ora teko, nggonku lungguh ana ya Mbak. Lah napa? Ketoke Selasa ngarep greges. Tanggal tua soalnya nggih. Oke. Lanjut, pun saya tutup nanti ya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu para rawuh sami, apa pelajaran penting dari sini? Pelajaran penting dari sini Bapak Ibu, semua jika itu berhubungan dengan ilmu dan berhubungan dengan ulama, maka semua itu akan mendatangkan keberkahan. Makanya niki bukan apa-apa pun, saya terus terang, saya sering cerita sama semalam ya. Kebetulan alhamdulillah pangestune, karena mulai semalam kita sudah mulai mengkaji kitab baru, kitab Mi'atu Faidah, 100 nasihat dari Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Nah, jadi baru semalam kita launching kitab ngaji kitab baru, karena kalau setiap Senin dan Rabu niku ngajinya tidak di Zawiyah tapi di rumah saya, supaya rumah saya niku nderek kecipratan barokah ilmu. Niku saya kadang sering saya cerita sama santri Zawiyah, saya niku berjuang untuk gimana caranya noto bisa istiqomah, bisa noto hati. Terus terang kalau saya mau curhat Bapak Ibu, saya itu orang yang meyakini ayat wabtahu ilaihil wasilah. Gapelah segala sesuatu itu dengan wasilah, dengan perantara. Dengan perantara. Jadi setiap kula niku ketemu perkara napa, niku saya selalu kirim Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru sekumpul, kepada Mbah Maimun dan semua guru-guru saya. Saya tadi najib ya, pas ke rumah tadi ya, pas ke rumah nih, saya tawasul dengan Abah guru sekumpul. Jadi saya itu memperlakukan sosok seperti Abah guru sekumpul itu sebagai sosok yang menjadi wasilah,
Ini kan dari Quran, bukan dari siapa-siapa. Wabtahu, termasuk yang saya baca ini, ila hadratin nabil musa. Ini kan wasilah namanya, tawassul. Tawassul, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sekelas Rasulullah, sosok paling mulia, sosok jaminan pun garansi, itu saja masih bertawasul. Jujur ya, jujur. Saya itu setiap kepentok apa, saya bertawasul. Kayak listrik mati, saya tawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa. Napa Gusti, dengan tawasul ini kalau memang listrik ini tidak hidup pun dengan paringi kekuatan istiqomah. Makanya saya di grup tadi sudah, kalau memang ini sebar lilin. Lilin itu sudah saya taruh di teras, nggak jadi saya bawa. Nanti anu aja, beli emergency tadi beli berapa? Beli 3, cukup. Cukup. Kalau nanti mau dirasa kurang nanti beli lagi. Saya tawasul. Kalau ini jenengan ngersakaken listrik ini urip, mugi-mugi urip. Tapi kalau memang listrik niki mati, mugi-mugi jamaah zawiyah tetap istiqomah. Niku, cain. Jadi ilmu-ilmu yang begini ini yang ngajari itu ulama. Yang ngajari itu ulama. Saya kemarin siapa yang datang ya? Saya ada kedatangan tamu. Ketika saya akhirnya kemudian memutuskan ke rumah sakit, bawa istri saya ke rumah sakit. Padahal hari itu sebenarnya dokter bilang tidak ke rumah sakit. Cukup observasi saja. Pulau sholat istikharah. Saya sholat istikharah 2 rakaat, membaca doa istikharah, pakai istikharah Quran. Kan kalau istikharah Quran itu kan bisa diamalkan siapapun. Sholat istikharah, kemudian nanti buka Quran acak, nanti lihat huruf kho dengan huruf shin banyakan mana. Saya saat itu ngitung huruf kho-nya ada 7, huruf shin-nya ada 7. Saya takut karena mata saya sudah 4. Mungkin ada yang kelewat-lewat. Saya panggil anak saya, Dik, coba hitung ada berapa kho, ada berapa shin. Kho itu khair, baik. Shin itu syar, buruk. Kan saya itu pernah ditanya, pernah nggak urusan-urusan ngoten itu kadang curhat dengan istikharah. Akhirnya saya bilang sama anak saya, coba dihitung kho-nya ada berapa, shin. Ternyata betul Pak, moto papat itu untuk silap-silap Pak. Tadi saya ngitung kho-nya 7, shin-nya 7. Ternyata dihitung anak saya, kho-nya 8, shin-nya ada 7. Kho-nya cemepet di bawah pojok. Itu saya nggak ngunangin. Mungkin pas ngene, niki nggak kena pojok Pak, jadi nggak ketok. Akhirnya saya bilang, sudah, istikharah sudah cetok. Bahwa kho-nya ini ada 8, kemudian shin-nya ada 7. Dan bismillah. Apa nanti yang akan terjadi? Terjadilah. Pokoknya tugas kita hanya ikhtiar, persoalan hasil itu bukan wilayah pun. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya berangkat ke rumah sakit Sultan Agung. Selesai. Apapun keadaannya, Gusti Allah. Tugas kita ikhtiar. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Nah, yang begini-begini ini yang ngajari ulama. Kalau kandani, saya dapat dari mana? Saya bisa nyebut. Saya punya seorang kiai namanya Kiai Musta'in. Allah yarham. Saya dikasih. Allah yarhamu Mbah Kiai Asy'ari saja. Saya dikasih itu. Lagi yang ketiga, seorang masyayikh, namanya Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail. Ada di sini, nomor 2 dari kiri. Saya dikasih itu. Kuncinya para rawusan. Kalau kita lihat cerita yang tadi disampaikan, betapa hebatnya orang itu kalau punya ta'alluq, ketergantungan dengan ulama. Lupa ulama ini sing pripun? Saya sering sekali ditanya. Cirinya ulama niku setunggal.
innama yakhsyallaha min ibadihil. Pokoknya ulama itu adalah orang yang tidak main-main dengan dunia, bermain-main dengan ilmu untuk kepentingan dunia, dan orang yang dengan ilmunya semakin takut dengan Allah. Cirinya cuma itu. Jadi tidak usah nyebut satu, oh berarti ini enggak. Itu ciri yang diberikan oleh Allah. Surat apa itu? Ciri yang diberikan oleh Allah hanya itu. Cirinya apa? Cirinya adalah ulama itu adalah orang yang dengan ilmunya dia semakin tambah takutnya kepada Allah Subhanahu. Akhirnya apa? Tidak main-main dengan ilmunya, tidak main-main dengan status sosial. Mentang-mentang dikiaikan, mentang-mentang ini diustadkan, mentang-mentang ini. Tidak ada kata mentang-mentang. Pokoknya cari ulama itu cirinya adalah ketika orang itu memiliki ilmu dan ilmunya itu menambah rasa takutnya, khaufnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para usami, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dengan cerita-cerita demikian, panjenengan bisa semakin yakin untuk terus istiqomah nggih, Bapak Ibu nggih. Istiqomah nggih. Wis pokoknya kalau tidak ada udzur syar'i, udzur syar'i ini ku contohnya napa? Sakit, atau ada keperluan yang lain. Makanya saya pernah sampaikan, kalau ada yang lebih utama, nyun sewu, misalnya yang masih punya anak kecil, ternyata tidak bisa ditinggal karena harus mengerjakan PR, dahulukan PR-nya. Jadi jangan sampai nanti anak protes, tahu nggak mah? Gara-gara mama ngaji, PR-nya nggak dikerjakan, rankingnya jadi 2 dari belakang. Wow, kan ngaji ini salah. Gimana? Jadi kalau jenengan mau ke sini, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih urgent, misalnya, maka dahulukan pun. Ngaji ini kusim penting nonton niat, dan mugi-mugi saya dan kita semua keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar bisa istiqomah dan bisa menata niat, sehingga niat yang kita tata mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, tadi sebelum saya berangkat Zawiyah ada beberapa tamu yang minta didoakan, doakan untuk kesembuhan, dan juga ada yang berangkat haji. Ada beberapa ini Pak Zarkoni tadi titip Mbah titip tadi minta didoakan Pak Zarkoni, insya Allah tanggal 23 ini berangkat, 24 tanggal 24 berangkat. Kemudian tadi Ustadz Siswanto Kampung Rasa tadi ke rumah juga izin mau berangkat. Terus ada beberapa saya supe kadang wajah niku ketemu di sini tapi saya kok supe. Intinya kita jamak semua, sederek-sederek kita semua, entah yang hadir di Majelis Zawiyah ataupun yang mungkin bukan keluarga Majelis Zawiyah Al-Azhar yang sedang tindak haji. Mugi-mugi paringi lancar pinaringan haji ingkang mabrur, dan kita semua mugi-mugi lumeber barokah keberkahan, bisa ziaratul haramain, ziarah Makkah, ziarah Madinah. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Alisna bi qadari hawaijina min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Nashku ilaika ya Allah bi qadari hawaijina hawaiji man hadara fi hadzal majlis min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa zambahum zamban maghfura wa tijaratahum tijaratan dan tabur. Allahumma rizukna ziyaratal haramain. Allahumma rizukna ziyaratal haramain.
اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي تعلمنا وتعليمنا وتعليمنا وفي كل ما أعطيتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.